Assalamualaikum Soli Solihah. Apa kabar nih anak-anak hebat kelas 1A, B, dan C? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa mengajar kembali dan dalam keadaan sehat walafiat berkat doa Soli dan Solihah semuanya. Nah, Soli Solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Kita masuk kepada bab 7. Tentang apa ya? Kita simak yuk. Yaitu tentang miara barang, mikanya asa satoan, jeung tutuwuhan. Nah, Solihah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya Allah meridhoi langkah kita dalam menuntut ilmu, dan supaya apa yang Ustazah jelaskan bisa diterima dengan mudah, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita baca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya hari ini. Oke, Solihah, di sini kalian bisa perhatikan ada dua gambar. Yang satu terlihat di sini gambar tata letak barangnya rapi, sedangkan yang kedua betul berantakan. Nah, hari ini kita belajar tentang miara barang. Apa sih miara barang itu? Miara barang adalah memelihara barang atau bagaimana cara kita merawat barang atau benda yang kita miliki di rumah. Nah, Solihah, lamun urang nenden barang di tempatnya, barang teh bakal awet atau apik. Jadi kalau kita menyimpan barang pada tempatnya, barang itu akan awet dan tetap bagus seperti awal. Nah, ya kan? Kita lihat di sini, bisa lihat disimpannya, ditata dengan rapi, ya, diletakkan di tempatnya masing-masing sehingga barang yang kita miliki akan awet, apik, jeung rapi. Nah, naon anu bakal terjadi lamun orang nenden barang sembarangan? Kalau kita menyimpan barang seperti gambar nomor 2 ini berantakan, apa yang akan terjadi kira-kira, Nak? Betul sekali, barangna atau rohanganna moal bakal rapi, jadi ruangannya itu bakal balatak atau berantakan. Selain itu, kalau kita menyimpan barang tidak rapi, tidak pada tempatnya, akan rusak. Barang teh bakal gampang rusak, ya jelas. Kalau kita nih Solihah misalnya punya mainannya nggak disimpan dengan rapi, tidak diletakkan di tempatnya, itu nggak akan awet, kemudian akan mudah rusak, dan yang paling menyedihkan lagi akan gampang hilang atau lalengitan barang-barangnya ya. Nah, Solihah, berarti dari sekarang harus memelihara barang dengan baik. Yang pertama tadi ya, ditenden di tempatna, ditata sinar rapi, biar rapi, supaya naon, supaya awet, supaya api. Namun barangna teu ditenden di tempatna, barangna bakal gancang rusak, ruangan imah jadi balatak atau berantakan, jeung barang bisa lalengitan. Oke, Solihah, kita lanjut ya. Yang kedua tentang mikanya asa satoan atau bagaimana cara menyayangi hewan. Sini ada 3, Ustazah dulu pernah bahas bagaimana cara yang baik atau bagaimana cara memelihara hewan yang baik. Ada 3 cara. Muka hiji nyaeta di paraban nih, dibere parab atau diberi makan. Semua makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Jadi sama halnya ketika kita memelihara binatang,
kita harus menyayanginya dengan cara apa? Memberi makannya setiap hari. Kita harus memperhatikan makannya, minumnya, supaya hewan yang kita pelihara tumbuh dengan baik ya, terawat. Nah, sekarang yang kedua, selain diberi makan, hewan itu juga butuh diberi kandang atau diberi tempat tinggal. Kandang, tempat tinggal hewan itu namanya kandang. Misalnya kalian pelihara kelinci, nah kelincinya jangan ditaruh di kamar. Gak dong ya. Kelincinya kalian buatkan kandang seperti di gambar kedua tersebut, supaya dia bisa bergerak sesuai dengan keinginannya, supaya bebas, supaya tetap seperti tinggal di alam bebas. Nah, harus diberi kandang. Nah, kandangnya juga sama, harus dirapihkan, harus dibersihkan, harus dibersihkan rutin setiap seminggu sekali misalnya. Seperti itu supaya kandangnya tetap terjaga kebersihannya. Yang ketiga, diperiksa ke dokter. Nah, kalau hewannya sudah terlihat nih gejala-gejalanya sakit atau ada perubahan pada tubuhnya, harus segera diperiksakan ke dokter. Kita harus benar-benar memperlakukan hewan sebagaimana memperlakukan manusia, makhluk hidup, karena hewan itu termasuk makhluk hidup. Jadi harus apa tadi? Cara memelihara hewan, diparaban, diberi makan. Kedua, diberi kandang atau dijieunkeun kandang. Hewan itu harus dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya, tempat berteduhnya. Ketiga, diperiksa ke dokter. Pinter, masya Allah. Yang terakhir nyata mikanya tutuhan. Kalau tadi bagaimana cara merawat hewan yang baik, nah sekarang berarti cara merawat tumbuhan. Pertama kahiji nyaeta disebor. Nah, tumbuhan itu harus disebor atau disiram. Siram menggunakan air pada pagi dan sore hari supaya dia tumbuh segar, tumbuh dengan baik, karena air merupakan salah satu makanan tumbuhan. Kedua, tutuhan teh kudu dibere pupuk. Tanaman kenapa harus diberi pupuk? Betul, supaya tumbuh subur, supaya tanahnya tempat tumbuhan itu bisa memberikan vitamin dan mineral yang baik, sehingga harus diberi pupuk. Jadi tadi mikanya tutuhan teh dua nyata disebor jeung dibere pupuk. Nah, salih-salihah, tadi adalah penjelasan dari Ustazah tentang bagaimana memelihara barang, bagaimana memelihara binatang, bagaimana memelihara tumbuhan yang baik. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana tadi harus menyimpan barang pada tempatnya supaya tidak gampang rusak, supaya awet, supaya apik, supaya rapi, supaya barangna teu pabalatak jeung laleungitan. Mikanya asa satuan ge kudu dibere parab, dibere kandang, dipariksakeun ka dokter. Jeung terakhir nyata mikanya tutuhan teh kudu disebor jeung dibere pupuk. Sekian pembelajaran bahasa Sunda dari Ustazah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah, terima kasih Ustazah sampaikan kepada soli-solia semua. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.